Selamat pagi masyarakat, selamat hari Senin. Semoga di hari Senin ini kalian masih bisa bermalas-malasan. Sekarang saya lagi mengendarai Pertiwi. Siapa Pertiwi itu? Mari kita bahas Pertiwi. Ini dia Pertiwi. Pertiwi adalah seekor CB 150R Streetfire. Honda CB 150R Streetfire dibekali oleh mesin DOHC 4 valve ala Honda, yang biasa dijuluki oleh orang lain adalah mesin DOHC Hello Kitty. Kenapa Hello Kitty? Soalnya dia punya tenaga paling kecil di antara kompetitor-kompetitornya, di mana kompetitornya sudah mempunyai tenaga maksimal lebih dari 13 kW. Sementara di mesin DOHC Honda ini hanya punya 12,4 kW di 9000 rpm. Sementara untuk torsi, dia hanya punya 14,5 Nm di 7000 rpm. Dan mesin ini didinginkan oleh pendingin cairan. Untuk kapasitas oli, mesin ini mempunyai kapasitas oli sebesar 1,1 liter untuk setiap pergantian olinya. Tenaga dari mesin dialirkan melalui transmisi manual 6 percepatan menggunakan kopling basah dan disalurkan ke roda belakang menggunakan rantai. Mesin dan transmisi tadi diingatkan oleh sebuah rangka yang Honda gunakan dari CB 150R pertama di tahun 2012 hingga sekarang di tahun 2026 bernama Diamond Frame atau yang kita kenal bernama rangka generalis. Untuk suspensi, di depan Honda menggunakan suspensi upside down berdiameter 37 mm berwarna emas dari merek Showa. Sementara untuk suspensi belakang, Honda menggunakan suspensi tunggal atau monoshock dengan sistem rolling. Untuk menghidupkan mesin ini hanya disediakan satu cara, yaitu melalui starter elektrik. Karena mesin ini sudah tidak dilengkapi dengan kickstarter, sehingga kalau kalian mogok di suatu tempat yang jauh dari bengkel, maka kalian bisa menghidupkan dengan cara darurat, yaitu dengan starter dorong. Di atas rangka teralis atau diamond frame ini duduk sebuah tangki berkapasitas 12 liter yang dibalut oleh bodi plastik, sehingga tangki motor ini terlihat sangat padat dan besar. Buat karet yang nempel ke aspal gimana? Motor ini dimasukkan ban tubeless berukuran 100/80 ring 17 di bagian depan, sementara di belakang dimasukkan ban berukuran 130/70 ring 17. Untuk motor 150 cc, ini ban yang cukup besar ya. Sekarang kita bahas perlampuan di motor ini. Motor ini sudah dibekali lampu LED di keseluruhan motornya, mulai dari lampu belakang LED, lampu plat nomor belakang LED, lampu sen LED. Cuman lampu sen ini masih terpisah dari bodinya ya. Lampu depan LED, cuman lampu depan juga hanya cukup menerangi masa depan ya, kurang lebih 2 hari ke depan lah. Speedometer, sepertinya speedometer yang dipakai di CB 150R Streetfire masih kembar dengan speedometer CB 150X. Jadi speedometer ini punya lampu latar berwarna putih, RPM bar digital, penunjuk kecepatan, penunjuk posisi gigi, odometer, trip meter, jam, dan bensin. Lalu untuk lampu indikator yang ada di bawah, terdapat lampu indikator, lampu sen, kiri dan kanan yang terpisah, lampu jauh, gigi netral, cek engine, dan suhu radiator apabila overheat. Di sebelah pojok kiri bawah speedometer terdapat 2 tombol, yaitu tombol reset dan tombol select. Dan speedometer ini mempunyai gimmick, yaitu gimmick yang diberikan oleh Honda ketika motor dimatikan. Maka di speedometer akan muncul tulisan see you setelah motor dimatikan. Sekarang kita pindah ke sisi stang. Sisi stang sebelah kiri, jari kita mempunyai cukup banyak tombol untuk dimainkan. Ada tombol sen, tombol klakson, tombol lampu jauh dekat, dan terakhir ada tombol pas beam. Nah, pindah ke sisi sebelah kanan. Cuman ada satu tombol di sisi sebelah kanan ini, yaitu cuman ada tombol starter elektrik. Selainnya kosong begini. Kunci di motor ini masih menggunakan anak kunci yang dilengkapi magnet untuk membuka penutup kunci.
Kunci ini digunakan untuk membuka kunci stang sampai menghidupkan motor. Selain untuk menghidupkan motor, kunci ini juga digunakan untuk membuka tutup tangki bensin dan membuka jok. Motor ini knop gasnya masih menggunakan kabel gas konvensional, belum menggunakan yang sistem throttle by wire. Sekarang kita bahas kepraktisan. Ya, jangan harap masyarakat bisa bawa barang banyak di sini ya. Di bawah jok cuma bisa memasukkan toolkit bawaan dari Honda dan sebuah jas hujan kresek. Ya, mungkin kalau ditambah-tambah barang lagi cuma bisa masuk satu buah lap microfiber. Jadi kalau masyarakat mau bawa jas hujan yang bukan kresek, sendal, sepatu, tumbler, rice cooker, atau microwave ke bawah jok yang gak akan muat. Selanjutnya sisi pengereman. Motor ini menggunakan rem tipe cakram baik di depan ataupun di belakang. Di depan diberikan kaliper cakram 2 piston, di belakang diberikan kaliper cakram 1 piston. Namun dua-duanya belum ada yang menggunakan sistem ABS, jadi motor ini belum mendukung sistem ABS. Terus bagaimana dengan rasa berkendaranya? Sekarang saya jelasin sambil kita nyetir. Sekarang kita bahas rasa berkendaranya nih. Oke, mulai dari suspensi. Suspensi di depan dikasih upside down, di belakang monoshock pakai Proling. Nah, kalau mau dibahas suspensi depan dibandingin sama yang motor lain ya, misalkan dibandingin sama Mega Pro monoshock sama CB 150R yang generasi pertama. Karena saya punyanya dulu Mega Pro monoshock, jadi pengalaman saya cuma bisa dibandingin sama Mega Pro monoshock. Cuman kalau CB 150R itu teman saya pakai CB 150R, jadi rasanya tahu gitu, karena dulu sering pinjam juga motor temen. Kalau dibandingin dua motor itu, motor ini masuknya kaku. Kalau Mega Pro monoshock kata saya suspensi belakangnya Mega Pro monoshock keras, bukan kaku ya, tapi keras. Walaupun Mega Pro monoshock itu dia punya pengaturan kempukan gitu ya, tapi kalau kata saya itu keras banget sih Mega Pro monoshock itu. Kalau CB 150R yang pertama itu dia empuk justru kalau kata saya, nggak tahu ya, shock breakernya tuh kayak suspensinya empuk banget gitu kalau kata saya. Nggak sekaku yang ini kaku banget, ini lebih kaku gitu, tapi dibilang kaku banget enggak gitu, tapi kaku lah gitu, tapi masih nyaman gitu. Kaki-kakinya masih empuk, hitungannya empuk lah gitu, enggak empuknya bukan yang mantul-mantul. Makanya gitu kalau kemarin saya bilang ini kaku tapi dewasa gitu, masih nggak ya terlalu kaku, nggak terlalu keras, tapi empuk juga, masih ada empuknya gitu. Enak sih sebetulnya. Kalau suspensi depan, karena belum pernah nyobain upside down yang lain gitu ya, karena kan yang lainnya teleskopik biasa ya, mirip-mirip, cuman emang lebih kaku daripada teleskopik biasa punya Mega Pro monoshock atau punya CB yang generasi awal. Cuman ya ini lebih kaku lah gitu, tapi enak jadinya ke handling. Terus kalau ngomongin tenaga mesin gitu ya, standarnya memang agak-agak berat di awal, jadi tarikan awalnya kayak kurang gitu. Ya, kita bandingin lagi sama Mega Pro monoshock sama CB 150R yang generasi awal. CB 150R nggak seberat ini perasaan saya gitu. Seingat saya tuh nggak seberat ini tarikan awalnya. Kalau Mega Pro monoshock itu kan terutama yang karbu ya, dulu saya punyanya yang karbu. Dia itu kan mesin torsi banget tuh, jadi tarikan awalnya enak gitu. Ya makanya emang buat di daerah yang agak pegunungan sebenarnya dia lebih enak tuh daripada yang mesin kayak gini, karena ini kan mesinnya tenaga lah gitu, ngincar tenaga, walaupun ya Hello Kitty juga gitu. Jadi kalau ngomongin tenaga, kalau ngomongin tarikan awal ya emang lebih enak Mega Pro monoshock. Ya kalau kalian bayangin mungkin atau mau coba mesin Mega Pro monoshock itu ya, sekarang ada di CB 150 Verza atau CRF 150.
Itu mesinnya mirip tuh, harusnya konfigurasinya nggak berubah jauh, sama aja. Jadi ya sosok lah kalau mesinnya gitu. Cuman masih enak gitu, nggak yang lemes banget, nggak yang nggak ada tenaganya sama sekali gitu. Mungkin kalau faktor tenaga itu ada pengaruh juga ya sama ban, karena kan ban ini udah dibalut dari bawaan pabriknya, ban belakangnya 130/70, depannya 100/80. Mungkin kalau boleh dibilang ini ban yang terlalu besar ya buat kelasnya, karena dulu motor 150 cc jarang banget ada ban yang pakai ban ukuran segini gitu dari bawaan pabrik, pasti kecil-kecil gitu. Cuman memang ada kekurangan, ada kelebihannya. Sebenarnya kalau ban lebar di motor itu ada kekurangan, ada kelebihan ya. Salah satunya berat lah ya. Udah jelas motornya mesti jadi lebih berat. Cuman kelebihannya kalau kata saya ya, buat ke motor kalau dipakai buat stabil gitu, selap-selip ya, ini lebih enak ban lebar. Jadi kayak pelan-pelan di kemacetan, nggak pengen sering turun kaki, ban lebar itu lebih membantu. Kalau kata saya, kalau menurut saya. Karena kalau di ban kecil atau ban motor yang kecil itu agak susah, pasti agak sering turunnya. Jadi kalau agak lebar lebih enak lah, ininya apa, handlingnya buat kemacetan lebih enak, karena jadi bisa nggak sering turun kaki. Beda sama kalau yang ban-ban kecil itu pasti agak sering. Oke, kalau sekarang kita bahas posisi berkendaranya. Gimana kalau posisi berkendaranya? Saya cuma punya pengalaman dua, baik lagi cuma bisa bandingin sama dua motor itu, CB 150 yang pertama sama CB Mega Pro Monoshock Karbu. Ya, kalau posisi berkendara sebetulnya yang paling enak itu Mega Pro Monoshock Karbu, karena posisi berkendaranya lebih pas gitu. Stangnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada CB ini. Posisi kaki sejajar sama mesin, maksudnya sejajar mesin tuh karena Mega Pro Monoshock itu footstep depannya itu ditempel ke blok mesin. Jadi kalau kalian naik bebek kayak Supra X, Vega R, Jupiter Z, itu kan stepnya pada ditempelnya di bawah mesin ya. Nah, Mega Pro Monoshock Karbu juga sama, ditempelnya di bawah mesin. Makanya posisi kaki depan nih, ya posisi kaki kita yang nyetir itu lebih enak daripada si CB. CB itu footstep depannya disimpan di rangka, jadi agak mundur dari mesin gitu. Karena kan kalau yang mau enak ya sebenarnya kaki kita ya sejajar sama mesin gitu, duduknya menempatkan kakinya di dekat di sejajar mesin itu kayak Mega Pro Monoshock. Ditambah Mega Pro Monoshock itu stangnya tinggi gitu, jadi udah tinggi, lebih dekat ke badan, jadi lebih enak gitu. Jadi kita yang nyetirnya, yang berkendaranya ya duduknya posisinya tegak sempurna lah. Nah, kalau CB 150R yang bergenerasi awal itu sama kayak CB pada umumnya lah gitu. Cuman bedanya kan kalau kaki sama ya, di mounting di rangka, footstep buat depannya. Kalau CB itu bedanya di stangnya, dia agak tinggi. Dia lebih tinggi dari ini tapi lebih pendek sedikit dari Mega Pro. Jadi posisi duduknya masih lebih enak daripada ini. Nah, ini saya tingginya 175 cm, nyetirnya agak bungkuk. Enggak bungkuk-bungkuk amat, tapi kalau dibilang tegak sempurna enggak. Membungkuk sedikit. Kaki agak sedikit ke belakang, jadi agak nekuk sedikit gitu. Agak sporty jadinya. Tapi dibilang sporty, enggak sporty amat. Jadi ya emang bener agak sporty gitu. Terus untuk posisi berkendara di sini didukung juga sama jok yang ya lumayan lebar lah daripada CB atau Mega Pro. Karena di sini bokong tersanggah dengan baik, jadi nggak ada ya, atau yang bokong yang di luar jok itu lebih sedikit daripada CB 150R pertama atau Mega Pro. Enak sih,
cuman agak keras aja, cuman nggak sekeras Vario atau PCX ya seingat saya. Ini masih agak lebih enak daripada PCX sama Vario. Kalau PCX kan keras banget gitu, Vario juga sama keras gitu. Jadi ini masih jauh lebih enak daripada PCX sama Vario untuk jok. Oke, sekarang kita bahas kekurangan dan kelebihan Pertiwi. Kita mulai dari bahas kekurangannya dulu. Kekurangan yang pertama udah jelas kalau kalian mengincar kepraktisan atau kalian udah ketergantungan sama bagasi di bawah jok motor, udah pasti motor ini bukan pilihan yang tepat buat kalian. Cuman muat jas hujan kresek satu set dan kunci set bawaan Honda. Udah nggak ada lagi yang bisa dibawa di motor ini, di bawah joknya cuman itu aja. Jadi buat kalian yang cari kepraktisan di bawah jok, ketergantungan bagasi di bawah jok, lupakanlah saja motor ini. Kekurangan selanjutnya adalah motor ini susah berpindah gigi, terutama dari 1, netral, dan 2. Jadi kalau kalian sekarang di posisi 2, gigi 2, itu pasti kalian bakal susah ke netral atau ke 1. Kadang-kadang suka nyangkut. Nggak tahu kenapa, tapi saya ada motor satu lagi yang mesinnya mirip, mesin dan gearboxnya mirip lah ya harusnya dengan motor ini. Sama, malah lebih parah nyangkutnya. Ini masih agak apa ya, kalau saya bilang ini masih kategorinya mendingan daripada yang satu lagi itu. Nyangkutnya masih jarang, terus masih kadang-kadang masih gampang lah buat pindah dari netral ke 2 atau dari 2 ke netral, atau dari netral ke 1 atau 1 ke netral, itu masih lebih mudah. Kekurangan selanjutnya adalah motor ini rantainya sangat berisik. Rantai yang mana? Rantai yang menggerakkan motor ini. Jadi rantai yang tersambung atau terhubung ke roda belakang. Rantai yang terhubung ke roda belakang ini berisiknya bukan karena rantainya sendiri, tapi karena si rantainya beradu dengan dudukan standar motor ini. Jadi standar tengah dudukan kaki standar tengah motor ini itu beradu dengan si rantai penggeraknya. Jadi kalian bisa denger aja nih berisiknya kayak apa. Kekurangan motor ini selanjutnya adalah di sisi pencahayaan. Jadi kalau dari segi pencahayaan, motor ini sudah dibekali lampu LED semua di sisinya. Jadi dari lampu sen depan belakang LED, lampu belakang LED, lampu plat nomor belakang LED, lampu depan LED, lampu jauh LED. Jadi udah lengkap semua LED. Cuman memang di bagian lampu depan dan lampu jauh ini benar-benar kurang menurut saya ya. Ini kalau menurut saya. Atau kalau menurut kalian, cuman soalnya di kamera pasti biasanya suka kelihatan lebih terang. Cuman kalau menurut saya, yang saya lihat di kasat mata ya ini cukup redup gitu. Tuh, kalian lihat sisi penerangannya itu yang mantul ke jalan ya cuman segitu kecil gitu. Emang menurut saya ini lampunya fokus gitu ya, jadi ada titiknya lah gitu. Cuman memang pantulan yang mantul ke jalannya kurang terang. Jadi dari segi penerangan lampu depan itu kurang kalau menurut saya. Jadi ya kurang luas, kurang fokusnya cukup tapi kurang terang gitu. Jadi kalau kalian lihat dari sisi penerangan lampu depan ya yang tersorot sama lampu ini ya dari di jalan cuma segitu-segitu aja. Kecil, pipih, nggak terlalu luas tapi memang nggak fokus. Kelihatan kok fokus. Kalau mau lampu jauhnya gimana? Nah ini ditambahin lampu jauhnya kayak begini nih. Tuh kecil banget ditambahin lampu jauhnya. Jadi ini sisi penerangan lampu depan suatu kekurangan menurut saya. Karena memang lampu depan ini ya cuma 3 ya yang nyala. Itu pun kalau nyala semua. Kalau lampu dekat doang yang nyala ya udah cuma segini gitu. Kurang banget sih menurut saya. Jadi ini salah satu poin kekurangan dari motor ini.
Oke, sekarang kita bahas kelebihan Pertiwi ini. Poin pertama jelas dari segi perawatan. Perawatan motor ini sangatlah murah atau gampang. Karena motor ini ya nggak ada teknologi baru, nggak ada teknologi canggih yang diterapkan di motor ini gitu. Jadi untuk perawatan ya jelas pasti akan lebih murah daripada motor yang lebih canggih, lebih modern, lebih banyak fitur juga. Karena yang motor ini cuma begini-begini aja. Kelebihan selanjutnya adalah suspensi atau kaki-kaki. Dibekali suspensi monoshock dengan rolling di belakang dan suspensi upside down di depan, membuat motor ini suspensinya dewasa kalau kata saya. Jadi nggak terlalu empuk, tapi nggak terlalu kaku juga. Jadi masih enak-enak karena ada di tengah-tengahnya. Bukan motor yang kaku sampai keras, bukan motor yang terlalu empuk sampai terlalu mengayun. Jadi suspensi buat saya ini motor yang salah satu yang pernah saya beli ya, ini yang paling enak. Poin selanjutnya adalah mengenai pengendalian berkendara motor ini. Jadi karena suspensi yang tadi cukup dewasa, nggak terlalu kaku, nggak terlalu empuk, jadinya pengendalian motor ini buat saya enak. Karena di bawahnya jadi mudah gitu, walaupun si motor nggak berasa ada, walaupun si motor ini berasa agak lebar gitu ya, stangnya agak gendut gitu, tapi karena suspensinya juga jadi handlingnya enak juga, pengendaliannya enak juga. Jadi untuk motor ini pengendaliannya enak. Kelebihan selanjutnya adalah harga. Mengenai harga, motor ini adalah motor dengan suspensi upside down termurah yang ada di pasaran. Masyarakat bisa cari tahu sendiri. Motor dengan suspensi upside down di depan itu bisa dimulai dari kisaran berapa. Karena kompetitornya udah mulai dia mendekati dengan harga 40 juta. Sementara motor ini masih di 35 juta OTR 2025. Saya belum update lagi OTR 2026-nya berapa, cuman terakhir harga motor ini adalah di kisaran 35 juta di bawah OTR Kota Bandung. Oke, jadi sekian video saya membahas Pertiwi, sebuah Honda CB 150R. Saya sudah jelasin spesifikasi teknisnya, rasa berkendaranya, kekurangan dan kelebihan. Mungkin segitu aja dulu untuk yang bisa saya sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Like aja videonya kalau kalian suka, dislike aja videonya kalau kalian gak suka. Kritik dan saran di kolom komentar biar bisa membangun channel ini biar lebih besar lagi. Oke, terima kasih sudah menonton masyarakat. Sekarang saya mau pulang dan langsung tidur. Loh, ini ada yang lempar nyalain flare terus dibuang gitu aja. Gimana angkot taksi ini? Tolong ya Bluebird, nyetirnya mau belok kanan, ku ngambil dari kiri.